Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang persamaan linear 3 variabel. Nah, di kelas 9 kalian sudah mempelajari persamaan linear 2 variabel ya. Jadi ini konsepnya sama saja. Yang membedakan itu variabelnya ada 3 ya. Kalau yang 2 itu variabelnya ada 2 variabel. Nah, untuk persamaan linear 3 variabel ini bentuknya ada 3. Nah, contohnya ini. Di sini ada AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan J. Maksudnya gimana biar nggak pusing? Coba lihat di contohnya. Nah, AX di sini ada 4X. 4X ini sebagai AX. Jadi A ini maksudnya kita akan rubah menjadi suatu bilangan gitu. Nah, yang kedua ada 2Y. 2Y ini sebagai BY. Jadi B ini sebagai bilangan yang digantikan dengan angka 2. Selanjutnya ada 3Z sebagai CZ. Jadi C ini kita gantikan dengan 3 gitu. Maksudnya persamaan linear 3 variabel ini dia bentuknya X, Y, dan Z. Paham ya? Jadi ada 3, X, Y, dan Z. Kalau misalkan di kelas 9 kan kalian sudah belajar persamaan linear 2 variabel itu hanya menggunakan X dan Y. Tetapi untuk 3 variabel ini dia menggunakan variabel X, Y, dan Z. Gitu. Jadi ada 3 ya. 1, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Nah, selanjutnya biar nanti lebih paham lagi. Sebenarnya mungkin sebagian besar sudah mengetahui 4 ini sebagai apa, X ini sebagai apa. Nah, X ini kita sebut dengan variabel. Biar ingat lagi. Terus 4 ini dia sebagai koefisien. Gitu. Jadi 4 ini sebagai koefisien, X ini sebagai variabel, 2 ini sebagai koefisien, Y ini sebagai variabel, dan 3 ini sebagai koefisien, Z ini sebagai variabel. Gitu. Jadi untuk yang angka itu disebutnya koefisien. Nah, untuk yang huruf itu disebutnya variabel. Nah, di sini ada contoh soal. Aira, Bena, dan Cila bersama-sama pergi ke toko buah. Aira membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur, membayar sebesar Rp70.000. Nah, sedangkan Bena membeli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur, membayar sebesar Rp90.000. Dan Cila membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur, membayar sebesar Rp130.000. Nah, tentukan harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur. Nah, kalau misalkan ada contoh soal seperti ini, berarti cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan persamaan linear 3 variabel. Jadi, kita nggak tahu nih harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur ini berapa. Sedangkan kita hanya mengetahui jika membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur itu membayar Rp70.000. Jadi sekarang kita harus menentukan berapa sih harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur ini. Nah, pertama kita harus membuat persamaan matematisnya dulu ya. Kita misalkan X ini dia sebagai mangga ya, yang pertama. Berarti kita tulis di sini X sama dengan harga per kilogram mangga. Nah, untuk Y ini kita anggap sebagai jeruk. Berarti Y sebagai harga per kilogram jeruk. Dan Z ini sebagai harga per kilogram anggur. Z ini sebagai harga
per kilogram anggur. Nah, kalau gini kalian udah nggak pusing. Jadi kan di persamaan linear 3 variabel ini kita menggunakan X, Y, Z. Jadi kita umpamakan dulu. Mangga ini sebagai X, Y ini sebagai jeruk, dan Z ini sebagai anggur. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, sekarang kita tinggal membuat tabel sederhana untuk mengelompokkan apa yang dibeli Aira, Bena, dan Cila. Nah, di sini udah ada tabel sederhananya. Sekarang kita lihat untuk Aira. Aira ini dia membeli 2 kg mangga. Mangga ini kan X, berarti kita tulis di sini 2. Nah, selanjutnya dia membeli juga 2 kg jeruk. Jeruk ini dinotasikan dengan Y, berarti kita tulis di sini 2. Nah, selanjutnya membeli 1 kg anggur, berarti kita tulis di sini 1. Gitu, ingat ya. Jadi X ini sebagai mangga, Y ini sebagai jeruk, dan Z ini sebagai anggur. Nah, selanjutnya Aira ini dia membayar sebesar 70.000, berarti kita tulis di sini 70.000. Itu. Selanjutnya kita lihat untuk yang Bena. Bena ini dia membeli 1 kg mangga, berarti kita tulis di sini 1. Nah, selanjutnya membeli 2 kg jeruk, berarti kita tulis di bagian Y-nya 2. Nah, yang terakhir dia membeli 2 kg anggur, berarti kita tulis di sini 2. Nah, Bena ini membayar sebesar 90.000. Berarti kita tulis di sini 90.000. Selanjutnya untuk Cila. Cila ini membeli 2 kg mangga, berarti kita tulis di sini 2. Nah, selanjutnya membeli 2 kg jeruk, berarti kita tulis di bagian Y-nya ini 2. Dan dia membeli 3 kg anggur, berarti kita tulis di sini di Z-nya 3. Begitu. Dan Cila ini membayar sebesar 130.000. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat satu persamaan ya. Yang pertama, kita di sini ada persamaan 1, untuk Bena ini persamaan 2, dan untuk Cila ini persamaan 3. Nah, selanjutnya kita di sini tulis ya persamaannya. Di sini ada 2 dan ada X, berarti kita tulis di sini persamaan pertama 2X, terus ini 2Y ditambah 2Y ditambah 1Z, berarti kita hanya cukup dengan menuliskan Z saja. Sama dengan di sini sebesar 70.000. Begitu. Sekarang kita tulis untuk persamaan kedua. Kedua ini berarti Bena. Yang pertama ini ada 1X, berarti kita hanya cukup menuliskan dengan X saja. Ditambah 2Y. 2Y ditambah 2Z. 2Z sebesar 90.000. Sekarang persamaan ketiga. Untuk yang Cila ya. Di sini ada 2X, berarti kita tulis di sini 2X ditambah ini ada 2, berarti 2Y. Tambah 2Y, selanjutnya yang terakhir ditambah 3Z. 3Z sama dengan 130.000. Nah, jadi kita mempunyai 3 persamaan. Yang pertama, persamaan 1 dari pembelian Aira. Yang kedua, persamaan 2 dari pembelian Bena. Dan yang ketiga, yaitu dari pembelian Cila. Jadi, maksud membuat tabel ini tuh supaya kalian lebih mudah membuat persamaan gitu. Jadi, nanti kalau misalkan ada soal, kalian tinggal mengikuti cara-cara yang sudah Ibu sampaikan ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sampai di pembahasan cara membuat persamaan dari sebuah soal. Intinya, kalau misalkan mau menentukan harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur ini, kita pertama harus membuat persamaan matematisnya gitu. Persamaan yang berbentuk
persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas bagaimana cara membuat bentuk matematisnya sehingga menjadi sebuah persamaan dari sebuah soal. Nah, untuk cara menyelesaikan berapa harga mangga, jeruk, dan anggur, kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.